Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai Boruto memberi perintah kepada Madara agar mengawasi Naruto yang saat itu berada di desa Amegakure. Ia merasa khawatir karena Naruto harus bertarung sendirian melawan Ishiki dan Jura. 2 lawan 1 jelas berbahaya, sehingga Boruto tidak bisa tenang. Setelah menyampaikan hal itu kepada Madara, Boruto menghentikan komunikasi pikirannya dan kembali bertarung bersama Dewa Otsutsuki di bulan, di mana Sasuke juga ikut membantu. Sementara itu, Madara yang berada di desa Konoha tampak gelisah memikirkan keadaan Naruto. Ia belum sempat menyusun strategi ketika tiba-tiba muncul serangan mendadak. Shibai mendekat dengan sangat cepat dan menendang ke arah wajah Madara dengan kedua kakinya. Namun, Hashirama yang berada di samping langsung bergerak cepat. Ia menciptakan dinding kayu yang muncul dari bawah tanah untuk menahan serangan itu. Tendangan Shibai akhirnya menghantam dinding kayu tebal tersebut. Kakinya bahkan sempat terjebak di dalam kayu itu. Hashirama kemudian memperkuat kayunya dan membuatnya semakin tajam sehingga kaki Shibai terhimpit. Shibai berusaha melepaskan diri, tetapi kayu itu terlalu kuat. Ia akhirnya mengeluarkan energi buah cakra dari kakinya. Kristal es terbentuk melapisi kedua kakinya, lalu membesar hingga sebesar tubuh biju. Kayu milik Hashirama pun hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, Shibai mengaktifkan mode buah cakra. Ia bergerak seperti kilat, muncul tepat di depan Hashirama, lalu mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Hashirama terlempar tinggi, dan sebelum sempat jatuh, Shibai terbang ke arahnya. Ia menendang perut Hashirama dengan lututnya, membuat tubuh Hashirama semakin melayang ke langit. Shibai lalu memanggil petir besar dan menghempaskannya ke Hashirama. Hashirama jatuh tersambar petir, dan sebelum menyentuh tanah, ia kembali ditendang oleh Shibai hingga tubuhnya menghantam bumi seperti meteor. Melihat itu, Madara segera berusaha menyelamatkan Hashirama dan Might Guy. Tetapi Shibai muncul kembali dalam 1 detik, padahal sebelumnya ia masih di atas langit. Madara terkejut dan berkata, "Apa? Gerakannya cepat sekali." Dalam hitungan detik, Shibai menendang paha Madara hingga ia terlempar bersama Obito. Might Guy mencoba bangkit. Ia langsung mengeluarkan jurus Shimon dengan naga biru yang melesat sangat cepat. Namun, Shibai mampu menghindar dengan mudah dan muncul di belakang Might Guy. Ia mencengkeram baju Might Guy dari belakang, lalu terbang sambil menyeretnya di daratan sebelum melemparkannya ke udara. Shibai berucap lantang, "Shinjutsu Chibaku Tensei." Tanah bergetar, lalu formasi Chibaku Tensei muncul dan membentuk segel besar di udara. Might Guy dan Hashirama akhirnya terjebak di dalam segel itu. Shibai menatap mereka dengan dingin sambil berkata, "Dasar serangga. Aku kira Dewa Shinobi seperti Hashirama akan jauh lebih kuat. Ternyata aku salah menilai. Jadi, siapa lagi yang mau maju sekarang? Cepatlah keluar." Dasar menyebalkan. Madara dan Obito yang sempat terlempar benar-benar terkejut. Mereka menyadari Shibai kini menggunakan mode buah cakra dari planet bumi, kekuatan yang sangat sulit ditandingi. Obito berkata dengan wajah tegang, "Aku tidak menyangka Hashirama dan Might Guy bisa dikalahkan secepat itu. Apa sebenarnya yang Shibai lakukan? Kenapa dia jadi brutal seperti ini?" Madara menghela napas lalu menjawab, "Momoshiki pernah mengatakan, Shibai adalah Otsutsuki yang sangat ahli dalam pengamatan. Ia menggunakan Sendrigan dan bahkan bisa melihat masa depan. Shibai tidak pernah bertarung sembarangan. Ia tidak akan mengeluarkan seluruh kekuatannya tanpa alasan. Semua langkahnya selalu sesuai dengan analisa yang ia buat berdasarkan apa yang ia lihat di masa depan." Obito terlihat kebingungan lalu menimpali. "Tapi Madara, itu tidak masuk akal. Kalau Shibai memang punya kekuatan sehebat itu, kenapa dari awal dia tidak menghabisi kita? Kalau benar ia bisa menghancurkan bumi dengan sekali gerakan, kenapa dia menahan diri? Bahkan sebelumnya kita sempat bertarung imbang dengannya. Itu membuatku ragu." Madara tertawa kecil lalu berkata, "Analismu tidak sebaik Sasuke, Obito. Sebenarnya Shibai bisa saja membunuh kita sejak awal. Bahkan kalau dia mau, dengan sekali gerakan, planet ini bisa hancur. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan kekuatan sebesar itu, energinya akan berkurang drastis. Shibai tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ia tahu leluhur Momoshiki akan datang. Bayangkan, jika bumi hancur dalam keadaan Shibai melemah,
maka leluhur Momoshiki akan dengan mudah membunuhnya. Lalu Boruto bisa melakukan negosiasi tertentu agar shinobi dihidupkan kembali. Itu berarti Shibai kalah. Jadi sejak awal dia menahan diri. Pertarungan yang kita anggap serius ini sebenarnya hanyalah cara Shibai mengulur waktu demi menghadapi takdir yang ia sudah lihat. Obito akhirnya mulai mengerti. Ia mengangguk pelan lalu berkata, "Kalau begitu, artinya kita memang sedang dipermainkan olehnya. Dia tahu semua yang akan terjadi, dan kita hanya mengikuti alur yang sudah dia rencanakan." Tapi Madara, kenapa waktu itu Shibai terlihat terkejut saat mendengar tentang leluhur Momoshiki? Bukankah itu berarti dia tidak tahu? Madara menggeleng lalu menjawab, "Tidak, itu hanya pura-pura." Shibai sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa leluhur Momoshiki akan datang. Ekspresi terkejutnya hanya permainan agar kita mengira dia cemas. Padahal kenyataannya, dia justru menunggu kedatangannya dengan sengaja. Obito menatap Madara dengan serius dan berkata, "Kalau begitu, kita harus membuat Shibai mati secepat mungkin. Kalau tidak, semuanya akan semakin sulit." Madara mengangguk tanda setuju. Tepat pada saat itu, Orochimaru tiba-tiba muncul di dekat mereka. Madara menoleh dan berkata, "Kau akhirnya datang juga, ular. Dari mana saja kau?" Lihat keadaan Hashirama dan Might Guy, sangat buruk. Orochimaru menjawab, "Maafkan aku. Saat Shibai membangkitkan besi hitam di seluruh wilayah, aku berhasil menyelamatkan Hashirama dan Might Guy sebentar. Kami sempat membuat rencana lain. Aku bahkan berusaha memanggil Edo Tensei ayahmu dan ayah Hashirama. Tapi Shibai ternyata sudah mengirimkan kloningannya ke tempatku, sehingga aku gagal memanggil mereka." Obito kaget dan berkata, "Apa? Jadi Shibai bahkan tahu keberadaanmu sejak awal?" Orochimaru mulai berbicara dengan nada tenang, meski wajahnya menahan tawa kecil. "Ya, benar. Dia terlihat polos, tetapi sebenarnya Shibai tahu segalanya. Itu yang membuatku merinding, Obito. Dia benar-benar bukan lawan yang bisa dianggap remeh." Madara menatap Orochimaru dengan tajam. "Jadi, kau berencana membangkitkan ayahku dan ayah Hashirama? Dari mana kau mendapatkan sel mereka? Berani sekali kau melakukannya, Orochimaru. Kau sungguh kurang ajar." Orochimaru malah tertawa pelan, seolah tidak terganggu oleh kemarahan Madara. "Tenanglah, Madara. Kau selalu mudah marah, padahal kau sudah mengenalku sejak lama. Aku ini Orochimaru, salah satu Sannin legendaris. Aku bisa melakukan apa saja selama aku punya bahan dan prosedurnya. Jadi, kenapa kau masih terkejut?" Madara mengepalkan tangannya, lalu bertanya dengan nada rendah namun penuh tekanan. "Sejak kapan kau mendapatkan sel ayahku? Katakan yang sebenarnya." Orochimaru menjawab dengan nada lebih serius. "Sejak desa lamamu dihancurkan dan kemudian wilayah itu menjadi bagian dari Konoha, aku menemukan reruntuhan gua klan Uchiha. Di sana, aku mendapati jasad ayahmu yang dimakamkan. Jika kau tidak setuju, tidak masalah, aku bisa membatalkan rencana ini. Tapi Hashirama sudah memberiku izin. Berbeda denganmu, Madara." Madara menatapnya tajam lalu berkata pelan, "Kalau begitu, di mana jasad ayahku sekarang?" Orochimaru menjawab sambil menyilangkan tangannya. "Untuk sekarang aku belum bisa membangkitkannya. Kloningan Shibai sudah menahannya di bawah tanah dengan segel. Aku butuh waktu lebih lama untuk membebaskannya." Di saat mereka berbicara, Shibai hanya melayang di udara. Kakinya bersila, tubuhnya dikelilingi bola-bola hitam Budodama, dan tongkat hitam di tangannya bersinar dengan aura petir Shinjutsu. Ia mendengarkan percakapan mereka dengan tenang, lalu berkata dengan suara dalam, "Dari semua pembicaraan kalian sejak tadi, aku semakin paham satu hal. Uchiha Madara, analisamu berbahaya, sama seperti Sasuke dan Boruto. Kalian memang bisa melihat hal-hal yang tidak dipahami orang lain." "Ya, benar, aku selama ini hanya menunda waktu. Aku tidak pernah menggunakan seluruh kekuatanku. Kalau aku mau, sekarang juga aku bisa menghabisi kalian. Aku hanya perlu mengeluarkan kekuatan terbesarku. Tapi jika aku melakukannya, tenagaku akan terkuras, dan aku tidak bisa mengabaikan apa yang akan terjadi di masa depan." Shibai perlahan menurunkan kakinya dari posisi melayang. Ia berdiri tegak layaknya seorang pendeta, lalu mengangkat tongkat hitamnya.
lihatlah dengan baik. Kalau aku ingin, dengan sekali benturan tongkat ini saja aku bisa membelah desa Konoha. Shibai lalu membenturkan tongkatnya ke tanah. Seketika bumi bergetar, dan tanah Konoha terbelah panjang hingga ratusan meter. Madara dan Obito buru-buru menarik Orochimaru, terbang menjauhi retakan itu. Shibai tersenyum tipis. Luar biasa, bukan? Tapi lihat, Madara, coba aktifkan Rinneganmu dan perhatikan cakraku. Sejak aku membelah tanah barusan, cakraku berkurang cukup banyak. Jika aku terus melakukan ini, aku bisa kehabisan tenaga. Saat itulah leluhur Momoshiki datang, dan aku akan kewalahan. Kau benar-benar hebat, Madara. Aku tidak menyangka analisismu bisa sejauh ini. Madara menoleh pada Obito dan berkata, "Kau dengar itu, Obito? Apa yang kukatakan memang benar." Sejak awal, Shibai hanya mempermainkan kita sambil menunggu takdir yang dia lihat. Obito mengerutkan kening. Takdir apa yang dia lihat? Kenapa dia begitu menahan kekuatannya? Apa sebenarnya yang dia tunggu? Madara menjawab dengan nada datar. Hanya Shibai, Koji, dan para dewa Otsutsuki yang tahu jawabannya. Mungkin Jogan tingkat kelima bisa melihat hal yang sama. Tapi kita tidak. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya bertarung habis-habisan melawannya, meski dia tidak pernah serius menghadapi kita. Tiba-tiba, Hakuji Sanin muncul di dekat mereka. Ia sedikit terengah, lalu berkata, "Maaf aku terlambat. Aku butuh waktu untuk beregenerasi di Gua Ryuchi. Tapi sekarang aku sudah menghubungi Gamamaru. Mungkin dia akan segera datang membantu. Menurut kalian, apakah Gamamaru masih punya kekuatan besar? Karena menurutku, meski tubuhnya sudah tua, dia masih menyimpan kekuatan tersembunyi. Aku yakin dia bisa memberi kejutan besar nanti." Shibai menoleh pada Hakuji Sanin. "Jadi kau ingin membawa Gamamaru si kata tua itu? Menurutmu itu bisa membuatku mati? Jangan mimpi. Itu mustahil." Shibai mulai terlihat jenuh. Ia terus menahan diri, tidak pernah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dalam hatinya, ia ingin sekali menghabisi Madara dan yang lain dengan cepat. Tapi ia sadar, jika ia memaksakan diri, kekuatannya akan turun, dan itu bisa berbahaya bagi dirinya sendiri ketika takdir yang dia lihat benar-benar terjadi. Tak lama, dari arah barat muncul aura besar. Kurama melesat dengan tubuh yang kini memiliki 3 kepala. Ia mengeluarkan Rikudo Biju Udama dari setiap mulutnya. Suara amukan Kurama menggema, lalu bola cakra raksasa itu ditembakkan ke arah Shibai, Ishiki, dan Jura. Namun Shibai hanya mengangkat 1 jari. Dengan mudah, ia menepi serangan besar itu. Biju Udama terpental tinggi ke langit dan meledak di udara. Shibai lalu menatap ke bawah dan berkata, "Hokage ke-7, kenapa kau datang ke sini?" Naruto menonaktifkan mode Kurama, lalu turun ke tanah. Ia menjawab dengan nada tegas, "Tanyakan pada Ishiki dan Jura. Mereka yang kabur ke sini, bukan aku." Madara memperhatikan Naruto dengan seksama. Aura cakra para biju menyelimuti tubuh Naruto dengan sangat kuat. Madara bisa merasakan kekuatan itu begitu menekan, sampai membuat Orochimaru pusing hanya dengan melihatnya. Obito berkata pelan, seolah tak percaya. "Naruto, kau sudah jauh berbeda dari dulu, sejak pertama kali kita bertarung. Sekarang kau benar-benar seperti dewa." Naruto menatap dingin dan berkata singkat, "Jangan banyak bicara. Lebih baik bantu aku sekarang, Obito, kalian semua." Naruto kemudian menengadah ke langit, melihat segel Chibaku Tensei raksasa yang hampir menutupi setengah langit. Ia bergumam, "Itu segel Chibaku, siapa yang melakukannya?" Madara menjawab dengan wajah serius, "Itu Shibai. Dia sudah menyegel Hashirama dan Mike Gai di dalamnya. Tapi itu bukan masalah utama. Naruto, apakah kau menyadari sesuatu?" Naruto menatap ke lingkaran Chibaku Tensei yang terus membesar dan berkata dengan tenang tetapi serius, "Ya, aku menyadarinya. Segel Chibaku Tensei ini ukurannya terus bertambah sedikit demi sedikit. Menurut pengamatanku, jika ukuran segel itu mencapai batas tertentu, kemungkinannya besar segel itu akan meledak. Ledakan seperti itu akan berbahaya bagi semua yang ada di sekitar, jadi kita tidak boleh berpikir remeh soal ini." Shibai mendengarkan sambil tetap tenang, lalu menjawab dengan nada yang mengandung pujian dingin, "Kau pintar, Uzumaki Naruto.
Kau benar tentang Chibaku Tensei yang kubuat untuk Hashirama dan Mike Guy. Itu bukan sekadar segel biasa. Segel itu memakan cakra yang kutanamkan di dalamnya. Semakin banyak cakra yang masuk, semakin besar pula segel itu membesar. Kalau cakra di dalamnya habis dan aku belum mengganti dengan cakra dari manusia baru, segel itu tidak akan tumbuh lagi. Jadi strategi selanjutnya bagiku adalah menyegel yang paling lemah dulu, lalu naik ke yang lebih kuat. Aku berencana menyegel Himawari dan Mitsuki selanjutnya, mulai dari yang paling mudah diambil. Belum selesai Shibai mengucapkan kata-katanya, Naruto sudah menghilang dan tiba-tiba muncul di hadapan Shibai dalam mode Six Paths. Gerakannya sangat cepat, kedua tangannya dipenuhi lapisan cakra yang padat, lalu dia melancarkan serangan langsung ke wajah Shibai. Aku tidak akan diam melihat rencanamu berjalan, ujar Naruto sambil menyerang, dan pukulannya menghantam Shibai kuat sehingga membuatnya terpental. Shibai mencoba menyusutkan tubuhnya agar serangan tidak mengenai sasaran, tetapi Naruto tidak mengandalkan penglihatan semata. Ia mengubah matanya menjadi simbol kuning yang berbeda dan menggunakan naluri penciuman khas Kurama yang sudah terlatih. Dengan hanya mengendu sedikit, Naruto bisa merasakan keberadaan Shibai meski tubuhnya mengecil. Ia lalu memanggil wujud Kurama dalam bentuk 9 tangan yang masing-masing membawa ragam rasengan. 9 serangan itu diarahkan ke Shibai sekaligus. Namun pada saat rasengan itu hampir mengenai, bentuk serangan itu mengecil dan gagal mengenai sasaran karena Ishiki mengecilkan semuanya untuk melindungi Shibai. Melihat itu, Obito tiba-tiba muncul dari belakang dan melepaskan serangan laser Jubi yang sangat kuat, seolah memancarkan energi besar yang setara dengan ledakan biju. Jangan biarkan mereka berkumpul, teriak Obito saat ia menghantam Ishiki dengan serangan itu. Ishiki lalu membentuk sebuah perisai Gudodama yang diperlebar menjadi bentuk persegi panjang untuk menahan tembakan Obito, lalu mengubahnya kembali menjadi tongkat seperti biasanya setelah tembakan itu berhasil ditangkis. Di sisi lain, Jura menyerang Obito, tetapi Obito mengaktifkan Kamui sehingga serangan Jura tidak bisa mengenai dirinya. Juara kemudian menciptakan akar raksasa untuk menopang tubuhnya dan melepaskan biju dama kecil yang diarahkan ke banyak sasaran. Namun Madara dengan cepat membalikan serangan itu sehingga Jura sampai terluka. Ishiki dan Jura tampak bersiap menggabungkan tenaga untuk membentuk Mokuton raksasa yang didukung oleh Sukuna Hikona. Tapi sebelum mereka sempat menyelesaikannya, Naruto sudah melepaskan serangan lain. Naruto mengeluarkan 3 tangan Kurama yang membesar dan membentuk bola lava mirip rasengan di telapak masing-masing. Dalam sekejap, 3 tangan itu melesat dan mengenai Ishiki, Jura, dan Shibai secara bersamaan. Serangan ini datang sangat cepat, begitu cepat sampai Ishiki, Jura, dan Shibai tidak sempat menahan atau memakai kekuatan Sukuna Hikona untuk menangkis. Mereka terpental dan menghantam tanah dalam keadaan terkapar. Ishiki sampai kehilangan beberapa gigi karena hantaman itu. Ishiki mengerang lalu menoleh pada Naruto dengan nada marah dan heran. "Hokage, kenapa tiba-tiba kau bisa begitu kuat? Kau sudah bermain-main denganku berulang kali, tapi sekarang kekuatanmu meningkat pesat. Apa ini semacam tipu muslihat seperti Baryon Mode yang dulu?" Madara juga menatap Naruto sambil berkata pada nada takjub, "Naruto, apa yang terjadi padamu? Kekuatanmu melonjak. Dalam beberapa aspek kau bahkan hampir mendekati levelku." Naruto menenangkan suasana sejenak dan menjawab panjang, "Aku memang menyimpan banyak cadangan tenaga di tubuhku. Namun aku sengaja tidak mengeluarkan semuanya karena ada pesan dari Koji yang mengingatkanku untuk berhati-hati dan tidak memakai semua tenaga sekaligus." Shibai dan para dewa Otsutsuki tampaknya menunggu takdir tertentu di masa depan, jadi mereka juga menahan diri. Kemungkinan besar, Shibai akan membuka semua kekuatannya ketika leluhur Momoshiki datang. Pada saat itu aku baru akan gunakan mode Baryon versi 9 biju yang jauh lebih kuat dari Jogan tahap 4. Jadi untuk sekarang kita harus bertarung sambil menunggu momen yang tepat. Tidak lama setelah pembicaraan itu, Mitsuki dan Himawari tiba secara bersamaan di lokasi. Mitsuki langsung bicara, "Maaf aku terlambat. Aku baru saja menyelesaikan pertarungan dengan Matsuri. Aku membantunya dan sekarang dia berhasil dikalahkan." Himawari menambahkan, "Benar, Matsuri sudah berubah kembali menjadi Moegi. Ryu juga sudah kembali menjadi Shinki. Sekarang yang tersisa hanya Jura, sang raja terakhir dari Ego Jubi." Himawari lalu melangkah ke arah Naruto dan bertanya penuh perhatian, "Ayah, kau baik-baik saja setelah itu?" Naruto tersenyum pendek lalu membalas, "Aku baik. Kerja bagus karena kalian berhasil menghadapi Matsuri dan Ryu. Tapi sekarang, di mana jasad Shinki dan Moegi? Kita harus memastikan mereka aman." Mitsuki segera menjelaskan detailnya, "Aku membuat 2 bunshin sebelumnya. Satu kubawa ke Sunagakure untuk menyimpan jasad Shinki kepada Kazekage karena di sana lebih aman. Di Sunagakure hanya ada Urashiki. Sedangkan Moegi kutaruh di laboratorium ayahku, tepatnya di bekas ruangan Shigetsu. Tempat itu aman dari gangguan, bahkan Amado pun akan sulit memasuki sana." Orochimaru mendengar laporan itu dan mengangguk, "Bagus. Biarkan Moegi di sana. Tempat itu memang aman." Sementara itu, Ishiki, Jura, dan Shibai berdiri berdekatan, masing-masing saling menatap dengan ekspresi yang sulit dibaca.
Shibai menghela napas pelan lalu berkata, "Kapan leluhur Momoshiki akan datang? Aku mulai jenuh bertarung dengan setengah kekuatan." Ishiki menimpali, sepertinya leluhur Momoshiki sangat cerdik. Dia mungkin sengaja menunggu sampai kita kehabisan cakra, baru tiba. Ini seperti permainan strategi. Jura kemudian mengenang, ketika aku belum penuh ego dahulu, cakraku pernah diserap oleh leluhur Momoshiki ketika Ishiki meninggalkanku di dimensi Kara. Saat itu, tidak ada yang menjaga karena Code pergi ke Konoha. Dari perbincangan ini jelas bahwa entitas seperti Jubi atau yang berevolusi menjadi bentuk seperti Jura masih menyimpan ingatan masa lalu. Di tubuh Naruto, Kurama memberi peringatan, "Aku merasakan firasat buruk." Ada sesuatu yang Shibai sembunyikan, sesuatu yang mungkin terkait dengan ancaman atau kematian shinobi. Mata Tabi menimpali, "Apakah kau curiga itu akan berkaitan dengan kematian beberapa shinobi?" Kurama menanggapi, "Bisa jadi." Shibai terlihat sengaja menahan serangannya ketika kita menyerang, seolah menyimpan cara atau kekuatan lain. Kita butuh Koji untuk melihat lebih jauh soal masa depan, tapi kubus yang menimpa Koji di Amegakure bercampur dengan kekuatan Otsutsuki, jadi sangat sulit untuk mengangkat dan menyelamatkannya saat ini. Suara di antara para biju mulai berembus ide. Satu suara berkata, "Bagaimana jika kita memakai mode yang dulu dipakai oleh Rikudo Sannin di masa lalu? Bukan Baryon mode yang berisiko bagi Jinchuriki, tapi varian lain yang pernah dipakai dan tidak menimbulkan risiko kematian bagi kita para biju. Naruto mungkin juga bisa memakainya." Kurama menjawab, "Aku setuju. Kita bisa mempersiapkan itu sekarang. Bersiaplah, kita akan fokus menghabisi Ishiki dan Jura terlebih dulu. Untuk Shibai, setelah itu baru kita pikirkan langkah berikutnya." Mereka semua menyiapkan diri, masing-masing menimbang strategi. Pertempuran belum selesai, dan semua pihak tahu keputusan berikutnya harus diambil dengan hati-hati agar tidak mempercepat takdir yang Shibai coba hindari atau sebabkan.